Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi sama teman-teman semuanya. Tapi kita masuk ke teori ya teman-teman, karena kita kemarin sudah praktek. Jadi praktek selang-seling sama teori kayak gitu. Oke, di sini banyak sekali ya komen dari teman-teman semuanya, yakni yang mengeluhkan tentang kebiasaan margin call teman-teman, atau kebiasaan loss, atau udah trading bertahun-tahun tapi belum sukses juga. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau menjadi seorang trader yang sukses, dalam arti sukses itu ya akunnya bertahan, tekniknya bagus, menghasilkan tiap bulan ya, entah berapapun itu uangnya, saya nggak peduli ya, karena standar uang itu beda-beda tiap orang. Semuanya itu teman-teman harus teman-teman bangun dari yang namanya kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari. Tentunya kebiasaan yang berhubungan dengan trading ya teman-teman. Jadi kebiasaan itu sangat penting teman-teman. Oke, di video ini saya akan berikan 5 contoh kebiasaan ya yang bisa membuat teman-teman lebih cepat untuk jadi seorang trader sukses ya. Oke, kebiasaan apa saja itu ya teman-teman? Kebiasaan yang pertama adalah terbiasa trading dengan jadwal yang teratur. Jadi orang yang jadwal kesehariannya teratur, otomatis semuanya tersistem dengan baik teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa ya, kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM ini teman-teman sudah diluncurkan yang namanya Progressive Web App. Jadi ini mempermudah banget ya untuk teman-teman yang mau trading langsung di websitenya ataupun di aplikasinya broker XM. Saya sepil tampilannya seperti ini, baik itu di PC, desktop maupun di handphone, di seluler sama teman-teman. Ketika teman-teman login ke personal area broker XM, kalian bisa menemukan tampilan yang keren seperti ini. Jadi trading lebih nyaman, lebih smooth, lebih mudah ya, lebih mudah teman-teman. Ordernya di sini ya, jual belinya, kemudian tampilannya pairnya di sebelah kiri sini. Enak banget teman-teman tampilannya. Enak banget asli. Dan teman-teman bisa lihat banyak menu yang bermanfaat banget untuk para trader di sebelah kiri sini ya. Ini ada posisi buka, pending order, nanti ada di sini semua. Kemudian di sini kalian bisa telusuri langsung berita-berita yang terkait dengan pair-pair penting ya. Baik itu di forex, kripto maupun emas ataupun saham, semuanya ada di sini teman-teman. Jadi dengan ada program Progressive Web App dari broker XM ini sangat membantu banget untuk teman-teman trading langsung di broker XM-nya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya broker XM ya, belum punya akun, silahkan daftar dan akses selanjutnya di websitenya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi seseorang yang setiap harinya dia menjadwalkan dirinya secara teratur, itu otomatis hidupnya tertata, dan ini akan terbawa juga ke dalam sistem trading yang dia punya. Saya sendiri teman-teman sebagai contoh ya, saya itu keseharian saya itu selalu cek market itu di pagi hari. Di pagi hari ya, tapi nggak terlalu pagi. Kalau teman-teman lihat ya teman-teman, entry-entry saya itu biasanya ada di jam-jam antara jam 8 sampai jam 9. Ya, sekitar jam-jam segitu. Ya. Apakah karena memang momennya adanya di jam segitu? Ya, banyak momen ada di jam segitu ya, karena memang saya mencoba untuk mendapat awal dari candlestick D1 ya, biar nggak terlalu ketinggalan, karena kalau sudah siang atau sore kan candlestick D1 nya sudah panjang-panjang ya. Di situ sih sebenarnya. Tapi sebuah kebiasaan kecil ini membuat saya hidupnya lebih teratur teman-teman. Jadi setiap pagi saya cek market, kalau belum ada ya balik lagi nanti istirahat siang kayak gitu. Kemudian sore kayak gitu. Nah, khususnya untuk teman-teman yang mau jadi scalper ini juga sangat penting. Kalau teman-teman mau jadi scalper itu jadwalin jadwal scalper teman-teman. Ya, karena biasanya orang jadi scalper itu seolah-olah ya harus di market terus, ya enggak seperti itu gitu. Scalper yang bagus pun dia terjadwal teman-teman. Jadi misalkan dia jadwal scalpingnya adalah jam 8 sampai jam 11 malam atau jam 7 sampai jam 10 malam, ya sudah kayak gitu. Nah teman-teman nanti bisa
adopsi kebiasaan ini. Ini sih menurut saya sangat bagus sih untuk psikologi trading saya juga gitu. Kehidupan saya lebih teratur karena saya menjadwalkan cek market juga dengan teratur gitu. Jadi nggak setiap jam ngecek kayak gitu, nggak juga. Biasanya seringnya pagi ya teman-teman. Yang paling sering itu pagi. Ini adalah kebiasaan yang pertama. Terbiasa trading dengan jadwal yang baik teman-teman. Nah, kebiasaan yang kedua untuk seorang pemula adalah menulis jurnal trading. Kalau teman-teman beneran serius mau sukses dalam dunia trading, buatlah jurnal trading harian. Hari ke-1 kalian ngapain? Kejadiannya apa? Hari kedua kalian ngapain? Kejadiannya apa? Hari ketiga kalian ngapain? Kejadiannya apa? Dalam artian ngapain ini dalam aktivitas trading ya teman-teman. Bukan kalian nulis semuanya, oh ya hari ini saya ketemu mantan, tulis, yang nggak ada hubungannya gitu. Jadi jurnal trading itu bukan buku harian, melainkan ya buku harian tapi versi seorang trader. Beneran setiap harinya dia nulis aktivitas trading yang dia lakukan. Tanggal 1 dia nguji coba teknik A, hasilnya profit. Tanggal 2 masih nguji coba teknik A, hasilnya rugi. Tanggal 3 masih nguji coba teknik A, rugi lagi. Tanggal 4 nguji coba teknik A, direvisi, SL-nya agak direnggangin. Nah, tanggal 5 teman-teman masih trading dengan teknik A, direvisi, lotnya dikecilin. Tanggal 6 saya melakukan kesalahan, ini terlalu buru-buru, terlalu overtrade, akhirnya margin call. Tanggal 7 saya mulai deposit lagi dan lain sebagainya. Ketika teman-teman punya sebuah catatan ya, dari hari ke hari, dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, sampai ganti bulan dan lain sebagainya, teman-teman suatu saat akan punya sebuah buku di mana kalian itu punya sebuah track record yang bisa kalian benahi. Dan kalian akan menandai hari-hari selama profit itu. Oh ya, waktu itu saya sering profit pas kondisi kayak gini. Waktu itu saya sering rugi pas kondisi kayak gini. Ini adalah kebiasaan yang sangat-sangat bagus untuk seorang trader, yakni menulis buku harian trader atau menulis jurnal trading. Ini adalah kebiasaan yang kedua teman-teman. Oke, kita lanjut ya biar nggak terlalu lama juga. Untuk kebiasaan yang ketiga, ini teman-teman juga harus sih kalau menurutku ya, yang ketiga. Kebiasaan yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seorang trader adalah terbiasa entry pada waktunya. Dalam artian apa? Biasakan diri kalian untuk tidak asal buy dan sell sembarangan. Karena ada trader yang sudah lama tapi ternyata dia masih main feeling. Wah, ini kayaknya udah rendah nih bro, ya udahlah buy aja dulu gitu. Gampang, nanti kalau turun lagi pasti naik kok, nanti buy lagi aja di bawah. Ya akhirnya apa? Dia tidak benar-benar entry pada waktunya gitu. Jadi biasakan teman-teman ya, buy atau sell itu pakai pola atau pakai signal atau pakai sistem trading yang jelas. Biasakan diri teman-teman. Ini wajib sih menurutku, karena kalau teman-teman kayak main feeling tadi gitu, oh ini udah rendah ini buy aja dulu, udah tinggi nih sell aja dulu kayak gitu, nanti teman-teman nggak benar-benar terbentuk gitu. Contoh ya, saya ya yang saya bikin contoh ya saya sendiri. Teman-teman lihat, nggak usah banyak-banyak, 10 video praktek trading saya, entry-nya caranya sama. Dan kalau teman-teman lihat 20 video praktek trading saya, entry-nya sama juga. Atau teman-teman lihat semua video teknik trading ini, cara entry-nya sama teman-teman. Karena ini adalah kebiasaan saya. Ini sudah 90 video ya. Di channel prayoga.id ada puluhan video juga. Mungkin ratusan video itu caranya sama semuanya. Jadi inilah yang harus kita biasakan sebagai seorang trader. Entry pada waktunya. Kalau nggak ada signal ngapain bang? Ya udah terbiasa menunggu saja kalau nggak ada signal gitu. Contoh ya, pada pagi hari ini saya nggak ada signal tuh di GBP contohnya.
Ini sebenarnya deket zona support ya. Contoh nih kayak gini, ini kebiasaan saya. Sebenarnya deket zona support ya, cuman mau buy sebenarnya udah telat karena signal buy-nya di sini. Nah, sekarang itu dia nggak ada signal ya. Makanya GBP USD ini saya nunggu lagi. Kalau nggak ada signal nggak bakalan trading karena kebiasaan saya adalah saya hanya entry ketika ada bola. Itu yang ketiga. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kebiasaan keempat yang harus dilakukan oleh seorang trader adalah terbiasa ini teman-teman. Ini juga wajib. Terbiasa rendah resiko atau terbiasa manajemen resiko atau terbiasa membatasi kerugian atau terbiasa disiplin SL lah. Jadi kalau teman-teman terbiasa membatasi kerugian, kalian nggak akan pernah yang namanya margin call. Orang-orang yang margin call sudah pasti tidak biasa melakukan hal yang keempat ini. Dia tidak rendah resiko, lotnya gede, ataupun entry-nya banyak, yang ujung-ujungnya lotnya gede juga. Dia tidak manajemen resiko, ya, tidak menggunakan risk per trade, tidak di close pada saat sudah minus mencapai batas, dia tidak membatasi kerugian, dia tidak disiplin SL. Jadi ini adalah kebiasaan yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang trader. Terbiasa membatasi kerugian, entah itu kalian akan close manual atau menggunakan stop loss. Terserah teman-teman ya teman-teman. Ini adalah kebiasaan yang keempat yang harus dilakukan oleh seorang trader. Karena gini ya, saya sering kali bilang ke teman-teman sobat trader yang khususnya pemula, kalau teman-teman belum bisa bertahan di market, kalian tidak akan bisa menghasilkan uang gitu. Orang bertahan saja kalian belum mampu, masih sering margin call, kok pengen ngarepin dapat banyak uang, ya kejauhan gitu teman-teman. Karena level seorang trader pemula banget itu biasanya sering margin call. Nah, seorang yang sudah sering margin call, akhirnya dia naik level. Ketika dia sadar, oh ya dia nggak margin call lagi, tapi akunnya cuma naik turun kayak gitu. Kadang profit jadi rugi, tapi nggak habis. Itu level yang kedua. Nah, ketika dia sudah upgrade teknik, dia mulai bertahan, mulai bisa bertahan dan baru bisa menghasilkan uang. Jadi kalau kalian fasenya masih di tukang margin call, kalian harus naik ke fase yang bisa bertahan dulu gitu. Nah, itu harus pakai kebiasaan yang keempat ini. Oke, kebiasaan yang kelima yang harus dilakukan seorang trader untuk menurut saya adalah terbiasa jaga psikologi trading. Caranya gimana sih terbiasa menjaga psikologi trading itu? Jangan mudah tertrigger flexing ya teman-teman, jangan mudah terpengaruhi flexing, itu yang penting juga. Jadi jangan nonton video-video yang 1 juta jadi 10 juta kayak gitu, karena otomatis teman-teman bisa terpengaruhi gitu. Yang tadinya kalian baik-baik saja ketika nonton video-video yang flexing 1 juta jadi sekian kayak gitu, akhirnya teman-teman tertrigger, wah ini kayaknya bisa nih gitu, wah ini mumpung ada momen nih, lot segede-gedenya gitu. Jadi psikologi tradingnya mulai rusak di situ ya. Terbiasa jaga psikologi trading itu adalah mengelola keinginan kita agar tetap rendah hati ya. Jadi ya udahlah, profit dikit nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian lapang dada ketika terkena stop loss, ya rugi biasa kayak gitu. Jadi terbiasalah menjaga psikologi trading ya. Makanya di sini saya juga sering kali bikin video tentang teori biar teman-teman yang kalau sering nonton itu psikologi tradingnya sering saya ingetin gitu, biar teman-teman nggak tiba-tiba serakah, nggak tiba-tiba loss control kayak gitu ya teman-teman. Ya ini termasuk usaha kecil dari saya ya teman-teman ya. Pengaruhnya juga saya nggak tahu ke Anda seberapa besar, juga saya nggak tahu kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, intinya gini ya, saya simpulkan. Intinya seorang trader itu kebiasaan setiap harinya harus bagus. Kalau teman-teman kebiasaannya buruk seperti tidak terbiasa menggunakan SL, terbiasa menggunakan lot gede, terbiasa nonton flexing ya, kemudian terbiasa entry sembarangan ya, kalian pasti
akan rugi terus teman-teman. Jadi ini adalah contoh ya 5 kebiasaan yang harusnya memang dimiliki seorang trader ya. Tradingnya nggak ngawur ya, jamnya bahkan diatur, dia sibuk menulis jurnal setiap hari tentang aktivitas tradingnya, dia entry-nya nggak sembarangan, entry-nya juga rendah resiko, dia menjaga psikologi